Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Ayu Fadila, mahasiswa dari Universitas Horizon Indonesia, jurusan Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu dalam ujian tengah semester mata kuliah Web Programming. Di sini, saya akan membuat sebuah program penjualan sederhana yang menggunakan metode CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini pertama-tama kita pergi ke bagian exam. Setelah itu aktifkan Apase dan MySQL-nya. Kita start, kemudian pergi ke bagian admin yang di bagian Apase. Lalu ke PHP MyAdmin, kita akan memulai membuat database-nya terlebih dahulu. Pergi ke New, lanjut ke bagian SQL. Nah, kita akan create. Pertama, create database. Namanya itu bebas ya, database-nya sesuai kebutuhan kalian. Tapi di sini saya akan menamainya penjualan. Database-nya penjualan. Titik koma, terus apa sih? Use. Ntar. Use. Use penjualan. Use database-nya. Kemudian create table. Di sini tabelnya saya akan namai table produk. Kemudian kurung buka. Kemudian masukkan si di table produk itu mau apa aja yang dimasukkan. Nah, di sini kita akan memasukkan ID, nama produk, modal, dan harga. Dan juga stok. Nah, pertama kita masukkan ID, tipenya itu integer, kemudian 11, integer 11, terus primary key, lalu auto increment, koma, setelah itu nama produk, tipenya varchar, caranya kita kasih batas 100. Nah, not null. Kemudian kita modal desimal ya, tipenya. 10,2. Terus not null. Kemudian ke harga. Sama, tipenya juga desimal. 10,2. Not null. Terakhir, kita stok. Tipenya integer. Tipenya integer. Not null. Terus kita tutup. Nah, setelah membuat ini database dan table serta bagian-bagian yang akan dimasuki ke dalam table itu, kita tekan go. Nah, kalau seperti ini maka berhasil ya membuat database dan tabelnya. Setelah itu, masuk ke bagian exam lagi, lalu ke bagian explorer. Nah, masuk ke bagian htdoc. Setelah itu buat folder. Nah, di sini kan tadi kita membuat apa sih database-nya kan dengan nama penjualan ya, maka foldernya juga sama, namanya penjualan di sini. Harus sama. Nah, setelah itu buka VS Code-nya, lalu si folder penjualan ini drag ke Visual Studio Code ini. Nah, setelah di drag, masuk.
Lalu di dalam penjualan, kita buat file database. Nah, file database ini berfungsi untuk menghubungkan antara codingan dengan database. Kita buat database, membuat koneksi lah ya, PHP dan bahasa PHP. Nah, setelah itu eh, kita coding PHP, kita tutup dulu. Nah, kita bukan include, salah, mohon maaf. Eh, hmm, oh ya, kita buat kelas database, terus privat host, lalu isi dari localhost untuk menyambungkan ke localhost, koma, jangan lupa. Terus di sini saya salin agar agar mempercepat ya. Nah, di sini eh, kita ganti dengan host. Eh, salah, dengan username. Username, kemudian di sebelah sininya kita root, lalu di sini kosongkan untuk bagian password, lalu terus di sini ada database, kemudian di sininya itu, nah database-nya itu database yang telah kita buat, jadi harus sama, kalau enggak nanti nggak bisa terhubung atau terkoneksi. Nah, selesai. Ini kelebihan, mohon maaf. Setelah itu kita buat public koneksi. Setelah itu public function. Function. Lalu sama lalu construct construct. Setelah itu hmm, this kita sambungkan koneksi koneksi new database, new MySQL, terus this kita koneksi host, kemudian this username, kemudian this lagi, eh, password, sorry, password, tanda panah, password, kemudian this database, di koma. Setelah ini kita buat jika koneksi tidak tersambung, maka this on connect error, maka akan muncul sebuah kata connect, salah, koneksi gagal.
this, sorry, this uh, con connect error. Titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, setelah semua ini selesai, kita buat file dengan nama produk php. Terus kita buat codingannya. Pertama, kita include dari database. Kan database yang tadi kita masukkan, database PHP. Terus bikin kelas produk, terus private, db, terus public function, construct, setelah itu bentar, setelah itu kita hubungkan this db new data, yes, koma. Nah, setelah itu kita akan membuat create untuk menambahkan si isi produk itu. Kita ketikkan public function, terus tambah produk. Nah, ID-nya itu kita masukkan. Yang tadi sebelumnya kita buat kayak ID, nama produk, modal, harga, dan stok. ID, koma, nama produk, koma, modal, koma, harga, harus sama ya. Terus stok, mana bentar, stok dan stok. Oke, setelah itu kita SQL insert untuk memasukkan into produk, memasukkan produk kayak ke dalam ID, nama produk, lalu modal, harga, dan stok. Setelah itu kita values yang tadi ID, sorry, ID, salah, nama produk, kemudian modal, kemudian harga, kemudian
dan stok. 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 Terus kita return this ke DB terus ke koneksi lalu ke query SQL ya. Setelah itu kita membuat read untuk menampilkan kita public function lagi lalu tampil function tampil produk lalu ini lagi SQL dari SQL dari SQL lalu select from produk return lagi return this DB terus salah query SQL Nah, setelah itu kita akan membuat update-nya. Update. Lalu kita public function, lalu edit. Iya edit kan. Kalau update kan harus mengedit produk. Lalu masukkan ininya. Di sini saya mengcopy aja ya biar cepat. Itu kita masukkan lagi. Kita ke SQL. Lalu update dengan update produk set. Update produk set nama produk sama dengan nama produk koma. Nah di sini saya modal terus sama dengan modal koma terus di sini ada harga sama dengan harga koma dan terakhir ada stok sama dengan stok. Oh iya lupa kasih tanda kutip seperti ini. Where ID sama dengan ID. Di sini saya samain aja semuanya agar tidak itu error.
ID. Jangan lupa. Where ya? Where. Nah, kemudian kita return. Kita copy saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat delete agar bisa menghapus. Delete. Nah, di sini sama kayak tadi, public function. Kita bikin fungsinya terlebih dahulu, terus hapus produk. Kita menggunakan ID ya sebagai primary key. ID dan SQL sama dengan delete from produk where ID sama dengan $ID. Jangan lupa tambah koma. Kemudian kita samain kayak tadi. Jangan lupa dikasih tutup. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan si di layar webnya, yakni indeks. Yakni indeks agar ini kan baru backend-nya atau bagian belakangnya aja. Nah, sekarang kita bagian membuat tampilan agar terlihat, agar tidak percuma. Seperti tadi, oh ya, kita buat HTML-nya terlebih dahulu aja. HTML, kemudian heading, head, kemudian kita kasih title, kemudian setelah kita kasih title-nya itu kita buat penjual deh, data produk. Nah, kita pakai yang gede-gede. Terus ke bagian bawah, terus body. Di body ini kita H2 dulu. Kita namain data produk. Kemudian A, kita kasih link untuk menambah karena tambah ini belum tambah produk. Nih, sudah selesai. Nah, itu kita buat table untuk menampilkan itu si database yang telah kita input. Satu, kemudian sel paddingnya kita reka dulu ya. Sel padding sama dengan 10, kemudian sel spacing spacingnya kita kosong. Kita buat tr. Di dalam tr itu terdapat th. Nah, di sini saya copy aja biar cepat. Kita butuh ID, nama produk, modal, harga, stok, dan aksi. Berarti kita butuh 6. 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Maaf. Di sini kita isi ID. Kemudian di bawah ini nama produk, setelah itu modal, terus harga, lalu stok barang. Nah, di sini untuk aksi, tombol aksi. Kalau ada delete dan edit.
Setelah itu kita masukkan PHP-nya. Oh ya, sebelumnya ini HTML-nya sudah jadi, kita masukkan PHP-nya. Kemana? Terus include dari si produk tadi yang sudah kita buat. Produk. Jangan sampai typo ya, nanti nggak bisa terpanggil. Terus titik koma jangan lupa, terus kita buat produk dengan new produk. Terus kita buat data hmm, produk tampilkan tampil produk di koma jangan lupa kasih tutup biar tidak. Oh iya, saya lupa. Kita pindahkan dulu ya. Hmm. Nah, setelah itu jangan lupa di bagian bawah TR ini juga ditambahkan PHP. File, row, oh ya, row sama dengan data page, soft, data soft, jangan kasih masuk dulu. Oh ya lupa, sini pengen masuk juga di ini apa sih? Bukan. Oh iya salah. Nah di sini benar. Maaf, maaf. Kemudian kita buat TR lagi, buat si PHP ini. Kalau tadi kan TR buat HTML, buat nampilin. Nah, TR terus TD, row, row, hmm, ID, nah, ulangi sampai si nama produk, modal, harga, stok juga ada. Salah. 3, 4, 5, 6. Oke. ID harus sama kayak yang tadi kita input ya. Produk, kemudian modal, lalu harga, stok. Oh, salah. Kelebihan. Nah, setelah itu kita buat tombolnya. Tombol. Oh iya tadi bukan lebih. Nah, bukan ini bukan isinya. Salah mau. Kita heret. Nah, di sini untuk tombol aksinya ya. Aksi untuk edit,
Hmm, kita edit. Nah, ini buat nanti. HP, terus tanda tanya. Jadi, membuka tanya dengan membuka tanda tanya. Kalau membuka lagi, row, row, terus ID. ID itu turun tutup. Sini kita namakan edit untuk tombol. Nah, edit. Nah, ulangi sama ada edit, ada hapus. Nah, kita ulangi. Sama seperti tadi. Jadi yang membedakannya juga hanya ini. Folder, selebihnya sama. Terus kita, oh ya, nah, di sini ada tambahan. Klik setelah ini. Klik return. Return confirmation. Confirm. Confirm. Eh, yakin ingin menghapus data ini, boleh tutup dan ini kita namakan hapus. Saya. Saya. Tapi di sini ada error. Error 2. Bagaimana ya? Oh, ini bagian fix masuk. Oh, kebalik ini, mohon maaf. Nah, tapi masih error. Bentar, errornya di bagian mana ya? Oh, tuh jangan sampai lupa, Mas. Apa sih? Menutup kurung. PHP and while. And while. Nah, sudah benar. Coba kita cek dulu ya. Ah, bisa apa enggak dengan localhost. Mengetikkan localhost di tempat HTTPS, localhost, kemudian penjualan. Nah, bisa dilihat ini sudah masuk ya, tapi di sini hanya tampilan. Jadi tambah itu belum ada apa-apa. Dan juga stok ini belum bisa bertambah karena kita belum membuat file tambah produk, edit dan hapus. Nah, mungkin untuk untuk part pertama itu kita sudahi sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi video selanjutnya itu nanti kita akan buat tambah, terus edit. Dan ini yang penting kita sudah tampilannya itu sudah ada. Baik, mungkin sekian video part satu dalam pembuatan program penjualan sederhana dalam metode CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.